Kita mulai kabar pertama, MSF seorang dokter kandungan di Kabupaten Garut, Jawa Barat diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Ya, kini MSF menjalani pemeriksaan intensif di Polres Garut. Polres Garut dan Polda Jawa Barat membentuk tim khusus dan membuka posko pengaduan pelecehan seksual yang dilakukan oleh MSF. Seorang dokter kandungan MSF di Kabupaten Garut, Jawa Barat diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Lokasi pencabulan diduga terjadi di klinik tempat praktik dokter tersebut. Tempat bekas praktik MSF terlihat sepi pada Rabu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Tidak ada aktivitas apapun di klinik yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kota Garut itu. Polres Garut dan Polda Jawa Barat kini telah membentuk tim khusus untuk mendalami dan memproses penyelidikan. Mereka juga membuka posko pengaduan pelecehan seksual yang dilakukan MSF. Hasilnya ada 2 orang korban yang melapor. Kita melaksanakan di unit PPA Satreskrim Polres Garut. Jadi pemeriksaannya dilakukan secara tertutup. Dan dibukanya? Untuk waktu belum kita pastikan. Sementara kita akan buka terus, baik layanan yang di posko Polres Garut maupun melalui nomor WA tadi. Tapi yang pasti terduga oknum dokter itu sudah diamankan? Untuk diduga pelaku sudah diamankan dan sekarang masih dalam pemeriksaan Satreskrim Polres Garut. Nomor 0811 13 40 40 40. Dan itu bisa langsung korbannya atau kuasa hukumnya itu bisa? Bisa korban atau kuasa hukumnya. Sampai saat ini udah berapa yang melapor, Pak? Untuk melapor saat ini ada 2 orang. Oh, sudah ada 2 orang? Sudah ada 2 orang yang melapor. Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Polres Garut bersama Polda Jawa Barat menangkap dokter kandungan berinisial MSF yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Aksi cabul MSF mendapat perhatian publik setelah video rekaman kamera CCTV beredar di media sosial. Saat ini, MSF sedang menjalani pemeriksaan intensif di ruangan khusus sebagai saksi. Polisi masih menggali motif dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh MSF. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk membahas update kasus ini ada rekan Taufik Hidayah di Polres Garut, Jawa Barat. Ya Taufik, seperti apa perkembangan kasus ini? Apakah ada terduga pelaku yang, atau maksud kami terduga korban yang melapor di Polres Garut, seperti apa Taufik? Baik Rendra dan Fatima, juga pemirsa di rumah, betul sekali sudah ada 2 korban yang menjalani pemeriksaan sejak kemarin dan hari ini sejak pagi tadi oknum dokter yang diduga melakukan pelecehan terhadap pasien ibu hamil itu masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruang khusus, terutama di ruang tertutup karena memang statusnya dugaan asusila. Dan bisa saya kabarkan juga informasi terkini sekitar 3 menit yang lalu, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Kementerian Kesehatan RI baru tiba di Polres Garut untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum dokter yang diduga melakukan hal seperti itu. Dan Polres Garut juga telah membuka posko pengaduan termasuk membuka layanan aduan secara daring apabila ada korban lain yang merasa dirugikan atau merasa dilecehkan oleh oknum dokter tersebut. Langkah dibukanya posko aduan termasuk layanan daring ini mengingat adanya atau banyaknya korban yang mengeluh malu untuk melapor ke Mapolres Garut, di mana dengan layanan daring ini nantinya penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak akan jemput bola terhadap para korban yang memang privasinya tidak ingin dibuka secara umum, sehingga Polres Garut membuka 2 layanan tersebut, yang pertama posko pengaduan dan yang kedua layanan daring untuk aduan terhadap korban pelecehan. Dan nantinya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Kemenkes RI ini akan mengeluarkan
rekomendasi apakah praktik yang dilakukan oleh oknum dokter ini menyalahi aturan atau tidak, sehingga proses penyidikan dari pihak kepolisian akan tertuju kepada rekomendasi tersebut. Dan informasinya juga memerlukan 2 hingga 4 jam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia agar bisa nanti diputuskan apakah oknum dokter tersebut melakukan pelecehan atau tidak. Seperti itu, Rendra dan Fatima. Baik. Taufik, apa pertimbangan dari pihak kepolisian hingga saat ini pelaku masih belum ditetapkan sebagai tersangka? Ya, betul tadi yang saya sebut, salah satu pertimbangannya memang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia menjadi rujukan nanti penyidik apakah oknum dokter ini statusnya akan tetap di status saksi atau terperiksa atau memang statusnya bisa naik menjadi tersangka. Awak media juga masih menunggu hal tersebut. Selain itu, petugas kepolisian juga melanjutkan identifikasi ruangan yang diduga dijadikan tempat pelecehan oleh oknum tersebut. Artinya sudah 2 hari sejak kemarin ada langkah-langkah lanjutan yang memang diperlukan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Ya, Taufik, untuk saat ini apakah ada bukti-bukti baru yang sudah disampaikan oleh dari pihak kepolisian mengenai kasus ini atau seperti apa, Taufik? Polres Garut akan memberi keterangan yang terbaru usai Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia selesai melakukan pemeriksaan, sehingga nanti materi yang akan disampaikan oleh Polres Garut adalah informasi yang akurat terkait perilaku apa saja yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan oleh dokter praktik kandungan pada saat pemeriksaan pasien. Dan sesuai dari CCTV yang viral, memang Polres Garut belum bisa menentukan apakah proses yang dilakukan oleh oknum dokter ini menyalahi praktek atau tidak, sehingga yang memutuskan apakah ini boleh atau tidak adalah Majelis Kehormatan Disiplin tersebut. Baik, kita tunggu bersama bagaimana keputusan dari pihak kepolisian terkait dengan kasus dugaan pelecehan ini. Terima kasih Taufik Hidayat, informasinya langsung dari Polres Garut.